duduknya pas miring gitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam episode One on One kali ini dan masih bersama saya Fani Imaniar, narasumber One on One malam hari ini, Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik. Pak Raufik masih sehat, masih semangat ya Pak ya? Harus dong. Puasanya juga lancar ya Pak ya? Sangat lancar, alhamdulillah. Insya Allah dengan puasa yang lancar ini juga memberikan keberkahan ya, terutama terkait dengan bagaimana apapun usaha yang dilakukan ini akan berbuah lebih bagus begitu. Amin. Jangka waktu ke depan. Termasuk tentunya untuk partai ya Pak ya. Kita bicara lagi ya terkait dengan bagaimana langkah Perindo, terutama kalau kita bicara jangka waktu dekat ini adalah Pilpres 2024, Pemilu 2024. Tapi berangkat lagi dari pertemuan kemarin dengan Partai Gerindra, Pak Raufik. Kita dengar Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, berpesan kepada Pak Hari. Katanya, ojo ke susu. Iki apa Pak? Ya kemarin itu kan konteksnya ketika Pak Prabowo bilang, ojo ke susu. Nah, itu kan konteksnya dalam soal keputusan siapa capres yang diusung oleh Pak Hari. Pak Hari. Mungkin di hati kecilnya Pak Prabowo, nggak mungkin rasanya Perindo akan mendukung yang lain karena pertemanan itu. Tetapi Pak Prabowo menghormati privasi sebuah partai politik, privasi Pak Hari untuk menentukan capres itu secara clear ke depan. Nah, karena ini adalah bagian dari safari politik, maka bahasa Ketua Umum Partai Perindo Pak Hari ini kan sifatnya penjajakan. Betul, penjajakan. Karena selama pembicaraan 1,5 jam itu Pak Hari juga mengamati betul gagasan apa yang diberikan oleh Pak Prabowo terhadap kemajuan bangsa ini ke depan. Jadi banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan sebuah konsep bagaimana membangun Indonesia ini agar tidak ada yang tertinggal dan ada pemerataan segala macam. Nah kayak begitu kan diamati oleh Pak Ketum, Pak Haritanu. Jadi itu yang akan menjadi sebuah bahan, karena namanya partai politik itu kan mengambil keputusan pasti harus di forum nasional kan. Nah dengan adanya penjajakan, dengan adanya silaturahim politik kayak yang dilakukan kemarin itu sudah barang tentu akan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan pada saat di forum nasional, dan itu menjadi sikap politik partai. Dan tentu kan silaturahim politik ini kan tidak hanya ke Gerindra, kan kita juga mengamati di luaran bahwa ada koalisi besar yang sedang digagas. Nah, tentu kita mau lihat bagaimana Golkar, bagaimana P3, bagaimana partai-partai yang lain, bagaimana PDI segala macam. Ya kita juga ingin bersilaturahim kepada partai-partai ini agar kita juga mendapatkan sebuah gambaran yang komprehensif, agar kita tidak mengulang lagi hasil pemilu 2024 itu. Kita tidak lagi belajar untuk memimpin rakyat, tetapi sudah meneruskan apa yang sudah ada hari ini. Toh juga bisa belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya ya, 2019, 2014. Kira-kira apa saja yang mungkin bisa disesuaikan begitu ya, karena kan 2024 juga kondisinya kan pasti berbeda ya Pak ya. Nah ini berarti tadi Pak Raufik bicara mengenai kemungkinan silaturahmi gitu. Kalau kita bicara ya pas lagi bulannya Ramadan, bulan berikutnya Syawal, waktunya cocok ya gitu, silaturahmi politik, silaturahmi secara kemanusiaan, kemudian halal bihalal begitu. Ada rencana mau kemana lagi Partai Perindo, Pak Raufik? Iya, Ketua Umum menyampaikan bahwa akan melakukan safari ke beberapa partai-partai dalam rangka mengintrodusir sekaligus menyerap terkait dengan apa urgensinya terkait dengan keputusan politik ke depan, baik itu terkait dengan orang maupun dengan program, yang pada akhirnya ada satu titik temu dan itu menjadi keputusan bersama. Dan setelah Gerindra kita juga mau yang sudah terjadwal, kita akan ke
Partai Golkar. Kapan Pak? Insya Allah Senin kalau tidak ada penundaan. Jadi Senin besok. Ketua Umum akan memimpin rombongan DPP Partai Perindo ke Partai Golkar. Ini safari politik, silaturahim politik. Ini juga ada aspek ibadahnya. Ibadah kan selama bulan Ramadan kita perbanyak bersilaturahim. Juga beribadah itu. Juga bagian dari ibadah. Benar. Jadi ya semua kita lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Pak Rafiq juga turut serta tentunya ya dalam kunjungan tersebut. Insya Allah, silaturahmi. Capek nggak sih Pak? Kalau bicara, saya mau gali lagi dari Pak Rafiq sendiri gitu ya, sebagai salah satu petinggi gitu, Sekjen Partai Perindo, kemudian juga salah satu bakal calon legislatif ya Pak ya gitu. Jelang 2024 ini tentunya kan agenda semakin padat ya Pak ya. Apalagi melihat bagaimana elektabilitas partai sendiri di berbagai survei juga menunjukkan sebuah tren yang cukup positif begitu. Alhamdulillah. Ini bukan berarti waktunya untuk apa ya, leha-leha, santai-santai justru ya. Nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Ini pemilu. Nggak istirahat dong. Pemilu udah nggak ada setahun, tinggal 10 bulan. Artinya peserta pemilu itu kan bukan hanya Partai Perindo, tapi ada 18 lagi partai politik secara nasional yang menjadi peserta. Jadi ini adalah sebuah kompetisi yang memang harus dimenangkan. Nah, kalau kita bicara kompetisi sepak bola kan harus olahraga, harus milih pemain yang terbaik, harus latihan yang cukup, harus beradu strategi segala macam. Dan buat kami 10 bulan itu sangat singkat. Sangat singkat. Maka tidak boleh tidur istilahnya begitu. Harus berlari. Berpacu dengan waktu karena kita berhadapan dengan partai yang ada di parlemen. Kita juga berhadapan dengan partai yang non-parlemen. Jadi semua membaur dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Dan Partai Perindo harus berada dalam posisi yang menengah ke atas, harus bisa terus masuk ke seluruh perangkat politik yang pada akhirnya ya target Pak Ketua Umum Pak Hari bahwa double digit harus terpenuhi itu ya memang istilahnya kita tidak boleh tidur. Tantangannya cukup besar, tidak sederhana, menarik begitu ya. Tidak sederhana, tetapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Untuk memenuhi target itu. Betul. Dan kita punya pengalaman sudah 1 periode kan, itu jadi pelajaran mahal dan Pak Ari juga menjadikan itu sebagai bagian dari pembelajaran. Pemilu 2024 ini adalah sebuah pertaruhan yang sebuah pertaruhan yang apa istilahnya itu, yang bagi Partai Perindo, bagi Pak Ari, bagi kami semua. Semuanya pertaruhannya sama besarnya begitu ya Pak Rafiq ya. Berarti mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, pasti sudah disiapkan juga gitu mesin partai, kemudian juga SDM-nya sendiri. Dan tadi kalau Pak Rafiq bicara mengenai tiap parpol kan punya kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi kan kita harus accentuate kelebihan tersebut gitu kan, dan menutupi kekurangannya. Nah kalau dari Partai Perindo sendiri, Pak Rafiq, terutama juga dari sisi Anda sendiri secara individual gitu, kelebihan apa yang ingin tunjukkan, dibawa, dibagi kepada para warga yang akan menjadi pemilih tahun 2024 ini? Ya, satu hal yang pasti bahwa Partai Perindo ini kan partai yang belum punya cacat politik, belum punya dosa politik. Jangan. Iya, jadi ini adalah modal kami untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami sebagai partai yang tanpa beban, walaupun belum ada di parlemen, kami juga terus memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kami terus berpihak kepada masyarakat kecil melalui UMKM, melalui gerobak tanpa henti. Kita juga melakukan pembinaan, kita juga bisa terus berupaya agar masyarakat kecil itu bisa naik kelas. Semua yang kebutuhan mereka sehari-hari. Iya, dalam konteks UMKM untuk yang mengarah kepada kesejahteraan itu menjadi fokus. Artinya dalam konteks yang kedua, kelebihan Partai Perindo adalah kita ini partai yang mempunyai kekuatan visi. Indonesia Sejahtera itu adalah
politiknya Partai Perindo, sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan itu yang terus-menerus kita lakukan, kita yakinkan kepada masyarakat bahwa kami sudah berbuat walaupun kami belum berkuasa. Intinya begitu, artinya kami meyakinkan kepada masyarakat secara langsung tiada henti, kami intinya terus ada untuk mereka. Dan kalau pada satu saat Partai Perindo ini berkuasa, ya kami akan berbuat jauh lebih masif. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi bagaimana membuat sebuah perangkat keperpihakan baru bagi rakyat kecil untuk mendapatkan kesejahteraan itu atau mewujudkan kesejahteraan. Jadi wajah narasi yang ditunjukkan saat ini adalah walaupun belum memiliki kuasa atau power sebesar itu, kita sudah bisa berbuat, sudah bisa berkarya, sudah bisa berbagi, sudah bisa mengembangkan sesuatu begitu ya dalam lingkup tertentu. Bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan power tersebut, tentu hasilnya akan lebih atau usaha yang akan dikeluarkan lebih besar begitu ya Pak ya. Betul. Dan termasuk ini yang disiapkan oleh Partai Perindo tentunya ya, karena ada beberapa, kalau misalnya kita bicara mengenai parpol lain kan salah satu amunisinya adalah wajah-wajah yang ditampilkan. Begitu. Masyarakat atau calon pemilih kan pasti akan mencari kira-kira siapa-siapa saja yang mungkin punya proximity atau kedekatan dengan masing-masing. Ini juga akan dibawa oleh Partai Perindo khususnya ya. Betul. Saya kira ke depan nanti akan banyak kejutan ya. Kejutan itu akan banyak tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari etalase figur yang ada di Partai Perindo. Dan mereka itu sebagian besar akan menjadi caleg, akan ditaruh di berbagai macam dapil, yang itu akan disajikan kepada rakyat bahwa ini loh kualitas yang telah disajikan oleh Partai Perindo. Kualitas orang ya, yang selama ini mungkin sudah mempunyai modal yang sangat besar dalam konteks pengabdian pada masyarakat. Mungkin juga mantan pejabat yang clear, yang tidak pernah mengkhianati rakyat. Jadi ya saya yakin rakyat akan cukup senang dengan caleg-caleg yang akan disajikan oleh Partai Perindo nanti. Dan karena dari partai sendiri juga pasti kan akan membuat semacam assessment begitu ya. Nggak mungkin dong memilih caleg atau memilih kader yang kaleng-kaleng begitu ya. Iya Dong, kan kita target double digit itu kan bukan target main-main. Maka Pak Haris juga melakukan seleksi caleg itu sangat ketat. Sangat ketatnya itu tidak boleh ada sembarangan orang dicalekkan. Jadi harus melalui berbagai macam tahapan dan kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Dan ini sudah banyak, dan tekad untuk menang itu juga ditunjukkan oleh Pak Hari. Misalnya Pak Hari nyalek selaku ketua umum. Bayangin orang udah kaya begitu rupa mau disibukkan dengan urusan-urusan kayak begini. Tetapi itulah sebuah komitmen keindonesiaan yang ditunjukkan oleh Pak. Saya juga nyalek. Nanti para pengurus teras Partai Perindo juga akan nyalek semua. Tuan Guru ada ya? Tuan Guru, ada Pak Mahyudin. Jadi semuanya akan apa istilahnya itu akan diterjunkan secara langsung ke masyarakat untuk bersama-sama merebut kemenangan di 2024 agar apa yang menjadi visi misi Partai Perindo itu bisa dilaksanakan dengan tuntas. Karena kita nggak ingin menjadi partai kecil di parlemen. Kalau menjadi partai kecil itu nanti jadi ekor. Dalam setiap mengambil keputusannya dia tidak bisa mempengaruhi apapun. Tapi kalau double digit itu udah lumayan, sudah oke. Artinya menjadi salah satu penentu dari setiap kebijakan-kebijakan yang strategis. Higher than 2019 dan juga 2014 tentunya, 2019 khususnya ya Pak Rofik ya. Tadi ada beberapa mesin partai ya, katakanlah caleg-caleg atau bakal calon legislatif ini yang juga menjadi salah satu motor penggerak ya Pak ya. Betul. Dan Pak Hari sendiri juga turun langsung bersama dengan para bakal turun calon. Turun gunung Semuanya ya Pak ya. Turun gunung. Tidak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu istirahat.
maju terus rebut kemenangan. Tapi tetap harus jaga kesehatan ya Oh Pak iya, ya. kalau itu Itu sih yang paling penting Pak. Itu wajib tuh. Kalau tersiok-siok nggak jadi menang nanti. Nah kalau Pak Rafiq sendiri mungkin rahasianya atau kira-kira apa ya, jadi penasaran gitu ya, sebagai pekerja begitu kan, yang namanya menjaga kesehatan terutama kalau agendanya padat gini kan pasti apa ya, harus ada strategi atau mungkin tips and trick khusus gitu untuk menjaga supaya kondisi kita kan tetap prima begitu, Iya. apalagi sampai gongnya 2024. Iya, sebenarnya yang bisa kami lakukan itu adalah merawat spirit. Kalau Mens sana in corpore iya, sano, kalau spirit jiwanya kuat itu ya. yang bisa membangkitkan semuanya. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa kami ini nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Ketum. Pak Ari itu kalau kita lihat jam 1 malam masih online. Jam 3 malam online lagi, coba gimana tuh? Tidurnya kapan ya? Jadi tidurnya Istirahatnya kapan? Nah kami ini juga terinspirasi. Jadi kami bekerja keras. Memang seperti Pak Ketum kita juga sepertinya tidak mampu, mungkin bisa tewas duluan. Jangan. Tapi intinya kami berusaha untuk sehat, bisa mengawal, bisa menjalankan sebuah perintah partai dan bisa mengawal pemenangan ke depan. Karena apa ya, apa yang ada dalam stake gitu, taruhannya adalah warga negara gitu, masyarakat ya Pak ya. Jadi mau nggak mau ya waktu istirahatnya kurang, terus kemudian apa ya, tenaganya dan juga waktunya ini sedemikian rupa gitu berdayakan karena tujuannya sama ya Pak ya untuk 2024 ini. Oke, kita bicara mengenai partai lagi Pak gitu, dalam hasil atau elektabilitas dalam hasil survei terakhir begitu. Kita lihat sih elektabilitas atau angkanya ini sudah menyalip beberapa parpol lainnya gitu, terutama yang sudah duluan ada begitu Pak. Ya kita sebut saja mungkin PAN dan juga P3 gitu. Kalau dari Perindo sendiri bagaimana tanggapannya? Ya kami bersyukur, tetapi kami juga nggak mau ternina bubukkan ya, bahwa ini sebagai bagian dari indikasi atau indikator hari ini kalau pemilu terjadi. Nah kita kan juga tahu bahwa dengan sistem yang sangat terbuka ini akan membuat segala sesuatu bisa berubah kapan saja. Karena partai-partai yang lama juga sudah punya sistem dalam soal pemenangan. Partai-partai yang lain juga sudah punya sistem. Nah tinggal beradu kuat di lapangan kan. Nah indikasi ini yang harus terus-menerus ditingkatkan. Dengan cara apa ya? Memang dalam konteks pengenalan Partai Perindo itu sudah sangat dikenal oleh publik ya. Nah tinggal sekarang Partai Perindo harus berada di lapangan. Kami sekarang sedang melakukan masifikasi soal atribut, memasifikasi soal gerakan para caleg yang ada di tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat. Semua harus merumput. Nah, istilahnya begitu. Bahasanya harus merumput sekarang, mencari, melakukan sosialisasi, mendukung mendukung segala aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, dan partai dengan caleg harus bersinergi di lapangan untuk terus-menerus menguatkan menguatkan isu, menguatkan keberpihakan, menyapa rakyat, canvassing segala macam agar ya apa yang menjadi target itu bisa maksimal. Intinya pokoknya double digit itu wajib dapat. Optimis, kemudian juga tentunya menentukan terukur begitu, dan kita bisa memikirkan atau melakukan strategi yang sesuai dengan ukuran tersebut ya Pak Rafiq. Berarti terakhir Pak Rafiq, mungkin langsung saja saya tembak untuk Pilpres 2000 atau Pemilu 2024 ini, berarti walaupun sudah dipesankan sebelumnya oleh Pak Prabowo, ojo ke susu, katanya. Tapi apakah dari partai sendiri sudah ada pembicaraan? Kira-kira sosok seperti apa atau seperti siapa yang diinginkan, dirindukan untuk Indonesia kali ini? Ada udah pembicaraan? Yang paling penting itu adalah yang pertama dia punya komitmen keindonesiaan. Kita nggak pernah ragu. Semua calon ini punya komitmen keindonesiaan yang cukup tinggi. Tapi satu hal bahwa kita juga ingin melihat bahwa calon presiden ke depan itu ketika terpilih langsung dia bisa berbuat secara maksimal. Dan
apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu sesungguhnya sebuah terobosan, gebrakan, sebuah effort yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ini harus dilanjutkan. Ini harus dipelihara dan dilakukan sebuah terobosan kemajuan yang lebih baru. Jadi intinya ini harus ada yang meneruskan, nggak boleh mandek. Kita nggak ingin ada monumen-monumen pembangunan yang mangkrak. Kita nggak ingin ada begitu. Kita ingin apa yang sudah menjadi bagian keputusan Presiden hari ini itu menjadi keputusan kita bersama. Jadi diteruskan, dilanjutkan agar apa yang menjadi cita-cita kemajuan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, oleh rakyat Indonesia, oleh para pemimpin yang akan datang itu bisa berlanjut. Oke, jadi semacam regenerasi dari bentuk pemerintahan saat ini dengan perbaikan-perbaikan di beberapa sisi yang memang tentunya kan yang namanya bicara mengenai pemerintahan tentunya kan tidak lepas dari kekurangan atau perbaikan seperti itu. Itu pun juga menjadi salah satu program dan juga visi dari Partai Perindo sendiri ya Pak ya. Oke. Mungkin terakhir Bapak, harapannya tentunya gitu, terutama bagi para calon pemilih dari Pak Raufik sendiri dari secara saya berharap rakyat Indonesia kita semua belajar terkait dengan pengalaman politik yang menyakitkan 2019 soal Pilpres. Ada pembelahan pendukung ini yang A dan B, kadrun, cepung segala macam. Saya berharap para pemimpin, para calon menghilangkan sebutan-sebutan yang membuat mentalitas masyarakat kita itu menjadi jauh lebih kecil dan demokrasi itu memiskinkan gagasan yang itu merugikan rakyat. Jadi kita ingin ke depan rakyat disuguhin oleh ide, oleh gagasan, oleh program yang sifatnya membangun. Rakyat diminta untuk berdiskusi, mendiskusikan di semua di semua kelompok, baik keluarga, lingkungan segala macam, agar demokrasi itu dinamis, sehat, rakyat juga senang. Kita juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Amin ya robbal alamin. Jadi nanti mimpinya adalah ketika Pilpres atau pelaksanaan pemilu 2024 gitu, pas tanggalnya rame-rame masyarakat, para pemilih ini datang gitu ke tempat pencoblosan, nyoblos, kemudian pulang tuh ada rasa deg-degan, excitement menunggu siapa pilihannya nanti yang akan jadi, deg-degan, excitement tersebut akan semakin besar, tapi siapapun yang terpilih tetap puas kemudian sama-sama saling mendukung dengan caranya masing-masing begitu ya Pak ya. Tidak terbagi, tidak terdiversifikasi, sama begitu visi misinya siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Harapannya seperti itu, tentunya harapan yang baik dengan doa yang baik dan juga usaha yang baik, insya Allah bisa dicapai dengan baik ya. Kalau misalnya doa di bulan Ramadan biasanya sih dijabah ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Raufik, sayang sekali karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi tentunya akan ada lain kesempatan ya Pak ya. Kan masih 10 bulan nih, masih ada waktu lagi untuk ngobrol ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Sekjen Partai Perindo, Pak Ahmad Raufik, dalam episode One on One kali ini. Senang sekali saya dapat insight yang banyak sekali terkait dengan bagaimana perjuangan Partai Perindo. Sehat-sehat Bapak, masih panjang pekerjaan dan juga tugasnya ya ke depannya. Terima kasih ya Bapak sekali lagi. Dan demikian pemirsa episode One on One malam hari ini. Saya Fani Maniar, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode One on One berikutnya. Sampai jumpa.